Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat la'allakum ta'qilun. Alhamdulillah merupakan kata yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan. Karena berkat kudroh iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan yang semoga dua hal tersebut senantiasa membuat kita istiqomah dalam menjalankan berbagai perintah Allah juga menjauhi berbagai larangan darinya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Materi pada kesempatan kali ini masih melanjutkan berkenaan dengan tafsir ayat ahkam yang dicantumkan setidaknya di dalam salah satu kitab tafsir, yaitu Ruwa'iul Bayan Tafsiru Ayatil Ahkam minal Quran. Di dalam kitab tersebut Syekh Muhammad Ali As-Sobuni sebagai penulis mencantumkan salah satu judul, yaitu Ibahatul Akli min Buyutil Aqriba, yang menurut kita mungkin atau menurut ya sebagian mungkin ya judulnya asa heureuy kitu nya. Asa bercanda itu judul teh. Bolehnya makan di rumah kerabat gitu. Bahkan tak terkecuali mungkin bagi sebagian orang yang baru meneliti ayat-ayat Al-Quran, maka menemukan Quran Surat An-Nur ayat 61 ini seolah menjadi salah satu bahan untuk diteliti dikarenakan ya terlalu biasa untuk menjadi sebuah ayat Al-Quran kalau menggunakan ya akal kita masing-masing. Bahkan kalau kita baca saja gitu, dibaca unggul gitu. Jadi seperti misalkan tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu sendiri, makan bersama-sama mereka di rumah kamu sendiri. Kalau dalam kurungnya tidak ada, maka tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan tidak bagi dirimu sendiri untuk makan di rumahmu. Jadi seolah-olah kamu tidak mengapa kalau makan di rumahmu gitu. Ya emang aya tuang kudu di mana? Kamu tidak mengapa kalau makan di rumahmu. Jadi kan ini seperti menyuruh atau memperbolehkan makan di rumah sendiri, memperbolehkan diri sendiri untuk makan di rumah sendiri gitu. Nah, kenapa diri sendiri diperbolehkan makan di rumah sendiri? Kan memang pokok asalnya seperti itu gitu. Kenapa harus menyebut bahwasannya diri sendiri ini, kita ini boleh makan di rumah kita gitu. Nah, tentu saja bagi yang peneliti ini menjadi menarik dan perlu untuk didalami. Sebagaimana kita yakini bahwasanya semakin mendalami Al-Quran gitu, bahkan semakin terasa bahwasanya Al-Quran itu sangat dalam sampai mustahil semua ayatnya bisa didalami gitu. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, karena itu bahasan yang selanjutnya poin kedua ya harusnya. Poin yang kedua yaitu balaghah Al-Quran, keindahan bahasa Al-Quran. Karena kalau poin pertama sudah sebelumnya mufradat, tafsir mufradat Al-Quran, tafsir kosakata Al-Quran.
Ada banyak ya beberapa kata, beberapa kalimat yang kita tafsirkan dan kita lihat tafsirnya al-haraj gitu ya, dan juga kalimat-kalimat yang lain. Nah, kalau poin keduanya ini, pembahasan yang kedua yaitu balaghah Al-Qur'an, keindahan gaya bahasa Al-Qur'an. Nanti kalau dicek di kitab aslinya di Ra'iul Bayan itu ada 5 ya, ada 5 latifah atau 5 keindahan gaya bahasa Al-Qur'an. Tapi karena keterbatasan waktu dan juga kemampuan, kami cukupkan 3 di sini di dalam makalah. 3 di dalam makalah, selain di mana 2 yang terakhir, yang keempat dan kelima, itu juga sudah pernah sedikit disinggung ketika membahas tentang isti'dzan, tafsir isti'dzan dan juga salam gitu. Tafsir untuk meminta izin dan juga ziarah berkunjung ke rumah orang lain, karena itu saling berkaitan, ayat yang ini dengan yang itu saling berkaitan. Yang pertama, nah kita lihat yang pertama itu zakarallahu ta'ala buyutal aqarib. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rumah-rumah kerabat. Bisa dilihat ayatnya ya. Wala ala anfusikum antakulu min buyutikum au buyuti abaikum. Tidak mengapa, tidak jadi masalah, tidak ada halangan untuk makan di rumahmu, makan di rumah abaikum, ayah gitu. Kemudian ummahat, ibu, kemudian ikhwan dan akhwat, saudara, lalu akmam dan ammat, akhwal dan kholat, paman dan bibi, juga ma malaktum mafatihahu au sodiqikum, dan yang lainnya ya seperti orang yang rumah yang kamu miliki kuncinya, atau rumah teman, rumah sahabat. Nah, itu kan disebut, di antara yang disebut itu ada al-aqari, para kerabat, al-aba, al-ummahat, al-ikhwan, al-akhwat, al-a'mam dan al-ammat. Ilah itu singkatan ya, ilal akhir. Kalau di santri mungkin sudah kenal ya, ilah. Al-aba, al-ummahat, al-ikhwan, al-akhwat, wal-a'mam, wal-ammat, titik, kurung tutup, ilah, hamzah, lam dan kho, ilah, ilal akhir terjemah eta singkatan. Kalau di Indonesia DST dan seterusnya gitu. Tapi singkatannya di Arab. Nah, tapi memang di dalam kitabnya seperti ini ya. Sudah populer. Kalau kitab-kitab kontemporer beberapa istilah seperti ini suka ada gitu, singkatan ilah. Makanya tidak diberi harokat. Dah diberi harokat diberi harokat kumaha nya. Harokatan DST. La yadhkur buyutal aulad walam yadhkur buyutal aulad, namun Allah ya di dalam ayat ini tidak menyebut rumah anak. Rumah ayah disebut, rumah saudara disebut, ari rumah anak tidak disebut gitu. Kenapa rumah anak tidak disebut? Wasirru fi dzalika, dan rahasia asir bizalika dalam hal itu, jadi tidak menyebut rumah anak, anak malal waladi malul abi, bahwasanya harta anak harta ayah gitu. Harta anak harta ayah. Wa baitahu baituhu baitahu baituhu, harokatnya berbeda ya, dan harus berbeda lagi. Kalau sama nanti beda juga maknanya. Wa baitahu baituhu, dan rumahnya rumah anak. Baituhu adalah rumah sang ayah, adalah rumahnya, yaitu rumah ayah gitu. Jadi domirnya kembali kepada 2 orang yang berbeda. Rumahnya maksudnya rumah anak adalah rumahnya, yaitu rumah ayah. Sebagaimana kama waroda, sebagaimana telah ada, sebagaimana yang telah disebutkan, ini hadis ya, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu, anta wa maluka, mal harta, li abika adalah milik dari ayahmu, adalah milik dari ayahmu.
Falam yudhkar iktifaan bidzikri buyutikum, maka tidak disebut karena sudah merasa cukup dengan menyebut rumah kalian. Disebut rumah kalian, oh berarti dengan rumah anak gitu. Disebut rumah kalian, oh berarti dengan rumah anak. Ya karena yang tadi berdasarkan hadis yang ini, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu adalah milik dari ayahmu. Tapi hadis ini kalau melihat derajatnya sekilas ya, karena ini harus bertanya kepada Al-Ustadz Amin atau Al-Ustadz Teteng. Hadis ini ada sedikit cacat, jadi dipakai oleh ulama, tapi kalau melihat sekilas dari rawi-rawinya ada sedikit cacat. Setidaknya ada rawi bernama Hajjaj bin Artoh gitu. Dia kan mudalis. Karena dia mudalis berarti tidak bisa diterima riwayatnya jika dia menerima dari gurunya menggunakan sigoh an-anah. Yang an-anah yang dimaksud adalah an gitu ya. Kalau dia menggunakan haddasana, kami telah menceritakan kepada kami, itu bisa diterima. Tapi kalau memakai an dari guruku, itu tidak bisa diterima karena mudalis teh. Dan kebetulan dia menggunakan an lagi, an gitu. Menggunakan an dari guruku gitu, dari siapa gitu. Oleh karena itu tidak bisa diterima. Tapi wallahu a'lam apakah ada riwayat yang lainnya. Tapi kalau melihat kepada beberapa riwayat yang lain yang kami temukan sampai saat ini, jalurnya masih sama dari Hajjaj bin Artoh gitu. Jadi tidak bisa dicap langsung sahih atau bisa dijadikan hujah gitu ya. Nah, ini hanya disebutkan saja oleh musonib di dalam kitabnya. Oleh karena itu saya cantumkan di sini gitu. Sebagai dalil bahwa harta anak adalah harta orang tua, ada dalilnya yang ini gitu. Tapi ya dari segi kekuatan ini belum bisa dipastikan gitu. Harus bertanya pada para ahli, Ustaz Amin, Ustaz Teteng gitu. Oleh karena itu tidak disebut rumah anak karena ya cukup saja bidzikri buyutikum dengan menyebut rumah kalian. Sebab apa yang dimiliki anak, fama yamlikuhul waladu ka'annahu milkun lil abi. Sebab apa yang dimiliki oleh anak seolah-olah milik sang ayah. Likuwati hakil korobati, karena kuatnya hubungan kekerabatan. Dan ini juga menjadi diantara, atau bukan alasannya, cuman diantara dalil bahwasannya kenapa asobah itu memang harus secara berurutan ya. Ketika pembagian waris kemudian masuk ke dalam bagian asobah harus secara berurutan, dimulai dari sang anak ya. Dimulai dari sang anak, cucu, kemudian nanti masuk ke dalam, ke atas itu ayah, kakek, kemudian ke samping saudara gitu. Dan lain sebagainya, yang terakhir paman-paman gitu. Itu dikarenakan yang tadi, karena ada kekuatan hak kekerabatan, anak itu lebih kuat dan lebih dekat. Oleh karena itu tidak perlu disebut pun sudah pasti masuk gitu. Apakah boleh makan di rumah anak termasuk yang dibolehkan? Tidak perlu disebut pun, meskipun tidak ada, itu sudah masuk dengan kalimat min buyutikum. Min buyutikum. Nah, khotiman rahimakumullah, itu yang pertama. Kenapa tidak disebut rumah anak? Diperhatikan ukiyo gini. Luar biasa. Jadi kenapa tidak ada rumah anak? Cenah rumah ayah ayah, rumah ibu ayah. Kenapa rumah anak tidak ada? Dicari dalilnya dan lain sebagainya sampai ditemukan salah satu di antara beragam rahasianya gitu. Kemudian yang kedua, nah, kalau yang kedua ini pertanyaannya, mending saudara, mending teman, gitu, mending sahabat. Kila liba'dihim man ahabu ilaika ahuka am sodiquka. Ini langsung pertanyaannya di dalam kitabnya. Pernah ditanya kepada seseorang, siapa yang lebih kamu cintai? Gitu. Milih saudara atau milih sahabat? Luar biasa, ini ada yang seperti ini ya.
Siapa yang lebih kamu cintai, saudaramu atau sahabatmu? Kemudian jawabannya juga sangat plot twist ya. Luar biasa. Faqala, maka dia menjawab, la uhibbu akhi illa idza kana sadiqi. Aku tidak mencintai saudaraku kecuali dia juga sahabatku. Saudaraku, jika dia saudaraku sekaligus sahabatku, wah ini saya cinta gitu. Tapi saya tidak cinta saudaraku kecuali jika dia juga sahabatku. Berarti kan kalau bukan sahabat, berarti lebih cinta sahabat daripada akhuka, daripada saudara gitu. Ini akhuka itu menunjukkan kepada kekerabatan ya, jadi saudara asli gitu. Bukan dalam arti saudara punya ikatan ukhuwah gitu. Nah, bukan, kalau ukhuwah itu kan dibangun berdasarkan keimanan. Nah, oleh karena itu ya yang namanya ukhuwah karena dasarnya keimanan bisa jadi lebih kuat daripada hubungan nasab. Bisa jadi lebih kuat daripada hubungan nasab. Nah, bahkan di sini ada kasusnya ya, bahkan ada fakta sejarah. Waqad akala jama'atun min ashabil Hasani min baitihi wa huwa ghaibun. Sejumlah sahabat Al-Hasan Al-Basri pernah makan dari rumah beliau saat beliau tidak ada. Al-Hasannya tidak ada, sahabatnya makan di rumahnya. Faja'a faro'ahum fasurro bidzalika. Ketika beliau datang, lalu beliau datang ke rumah, pulang. Faro'ahum, melihat mereka, aya jalmi nu keur tuang di bumi abdi. Fasurro bidzalika, oh beliau merasa senang gitu. Ada para sahabatnya yang sedang makan, beliau merasa senang dan berkata, hakadza wajadnahum, hakadza seperti inilah, hakadza seperti inilah. Wajadnahum, kami dapati mereka. Siapa mereka? Yakni kubaro as-sahabati, yaitu para tokoh kibar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena menyebutnya sahabat di zaman Al-Hasan Al-Basri, berarti kalau mengacu sahabat ya sahabat Nabi. Al-Hasan Al-Basri kan tabi'in ya. Nah, kalau menyebut sahabat ya pasti sahabat Nabi gitu yang dimaksud. Apalagi ini memakai alif lam. As-sahabat, ini santri tahu nih alif lamnya. Lil ahdi dzihni, alif lam yang sudah tentu sahabat yang dimaksud adalah sahabat Nabi gitu. Nah, ikhwatiman rahimakumullah, nanti kalau membaca kitab tafsir yang lain ya, ada juga yang menguatkan gitu. Jadi kenapa di sini gitu disebutkan lebih memilih sahabat sodik, lebih memilih sodik daripada akhun keluarga gitu ya. Akhun keluarga, bukan akhun ukhuwah sekali lagi. Karena kalau akhun ukhuwah, sahabat pun bisa jadi akhun ukhuwah gitu. Saudara dalam ikatan ukhuwah Islamiyah gitu. Tapi ini yang dimaksud akhun bin nasab gitu. Akhun bin nasab. Dalilnya yaitu ketika orang-orang yang ada di neraka jahanam, bahasa Ustaz Jahannamiyun ya, Jahannamiyun itu kan ya, itu yang ada di neraka itu kaum Jahannamiyun, mereka kan di dalam Al-Qur'an disebutkan meminta pertolongan, dan di antara yang mereka minta pertolongan itu adalah kami tidak punya syafi'in, orang yang memberi syafaat, di antaranya para nabi, berarti kan orang-orang soleh gitu, dan juga tidak punya sodikin hamim, sodik gitu. Yang dicari itu adalah syafi'in dan sodikin. Orang yang bisa memberi syafaat, para nabi, orang-orang soleh, dan juga syuhada termasuk gitu. Dan juga para sodikin, sahabat-sahabat hamim gitu. Para sodikin hamim gitu. Yaitu sahabat karib yang memang bisa membantu gitu. Membantu mengingatkan kesalahannya gitu. Yang dicari sodikin, bukan akhun gitu. Oleh karena itu ya memang peran sahabat itu sangat berpengaruh gitu. Belum lagi nanti ada yang mengaitkan dengan sahabat itu seperti lingkungan saja, seperti masyarakat gitu. Sangat berpengaruh terhadap bagaimana kehidupan tumbuh kembang juga gitunya.
diri kita gitu dan lain sebagainya. Oleh karena itu bisa jadi lebih kuat ikatannya daripada saudara dalam arti nasab. Apalagi kalau dikaitkan dengan ukhuwah yang dari tadi disinggung gitu. Ukhuwah Islamiyah dalam arti dengan mengandalkan keimanan gitu. Ukhuwah dengan dasar keimanan itu lebih kuat daripada dasarnya nasab. Innamal mu'minuna ikhwatun teanya. Disebut lagi ikhwatun, bukan ikhwanun, bukan ikhwan tapi ikhwat gitu. Nah, itu yang kedua cenah. Jadi memilih saudara atau memilih sahabat. Siapa yang lebih kamu cintai? Nah, ini dengan penjelasannya ya, dengan penjelasannya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, nah ini lebih kepada sifat kedermawanan orang-orang Arab. Oleh karena itu dapat dipahami kenapa ya Nabi Abu Bakar, gitu, Umar bin Al-Khattab itu demikian. Kenapa ya? Karena memang seperti ini ya. Ishtaharo disebutnya juga. Ishtaharo masyhur, populer. Ishtaharol Arabu bil karom. Bangsa Arab populer, terkenal gitu. Terkenal. Kalau Nabi misalkan terkenal dengan gelar Al-Amin, nah ini orang Arab terkenal dengan Al-Karom, sifat kedermawanan. Terkenal. Kalau sudah terkenal berarti ya ini sudah sangat-sangat diketahui oleh orang lain gitu. Kalau orang lain ke Arab ya ini tidak akan tidak akan ini lagi gitu. Yang namanya Al-Karom, sifat dermawan ini. Wa kana qaumun minal ansori la yaquluna idza nazala bihim doifun illa ma'a doifihim. Terdapat suatu kaum di kalangan Ansor yang tidak akan makan jika sedang kedatangan tamu kecuali ma'a doifihim, makan bersama tamunya. Kalau ada tamu berarti makannya dengan tamunya gitu. Tuan rumah makan, tamu sok mangga. Tamunya calik. Ya ini luar biasa. Oleh karena itu ya sangat wajar ya orang-orang Ansor, bangsa Ansor terdapat di dalam Al-Qur'an gitu. Tapi bangsa Sunda teu aya di Al-Qur'an. Bukan berarti tidak diketahui mungkin. Tapi memang bangsa Ansor. Nah ini wakanat qabilatu Kinanata ini unik. Jika heureuy padahal nyata ya, tidak mungkin Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ngabohong gitu nya, mencantumkan bukan fakta sejarah, ini pasti fakta sejarah. Kabilah Kinana yataharrajur rajulu an yakula wahdah. Seorang lelaki di kabilah itu gitu ya, selalu merasa sungkan untuk makan wahdah, sendirian dalam keadaan sendiri. Wahdah. Farubbama qa'ada wa ta'amu baina yadaihi minas sobahi ilal masai. Terkadang sampai ia bisa duduk menunggu dengan makanan di hadapannya, wa ta'amu baina yadaihi, makanan di payuneun baina yadaihi. Minas sobah subuh ilal masa sampai sore. Sobah masa gitu. Untuk menyesuaikan wazan jadi diganti ya, asalnya kan dari as-subhi, minas subhi, tapi menyesuaikan wazan dengan al-masa maka as-sobah ilal masa, rada inya murwakanti dari subuh hingga sore gitu. Fa idza lam yajid man yuakiluhu, maka jika tidak juga mendapatkan orang yang bisa makan bersamanya, Idturro teh madorot, seperti memakan ya yang diharamkan. Kenapa jadi bukan boleh ya? Boleh memakannya, boleh melaksanakan yang haram. Kenapa boleh melaksanakan yang haram? Karena madorot. Nah ini juga madorot. Kenapa kamu makan sendiri? Madorot, tidak ada orang lain. Masa madorot ya makan sendiri ya? Masa madorot makan sendiri? Madorot idturro ilal akli wahda. Ya saking al-karomnya ya, saking terkenal al-karom, sifat dermawan, makanya makan sendiri dibilangnya madorot.
Nah, oleh karena itu ya dimengerti ya Quran surat An-Nur. Laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an au ashtatan. Tidak ada halangan juga bagi kalian untuk makan bersama-sama atau makan sendiri. Jangan sampai ada halangan gitu. Dugikeun ka ku Quran kudu dinasehatan. Padahal baik oleh Al-Quran dinasehati. Tidak mengapa. Kalau makan sendiri tidak mengapa. Jangan sampai merasa bersalah gitu. Madorot. Seperti makan daging babi madorot, makan sendiri pun madorot gitu. Nah, ini oleh karena itu ya, kalau mungkin ya kalau orang Arab meneliti ayat ini sangat, oh iya ya, jadi langsung paham gitu. Makanya kalau orang Indonesia meneliti ayat ini, nah habet ayat iya gitu. Kenapa harus ada ayat ini? Makanya harus diteliti terlebih dahulu. Oleh karena itu, oh iya paham. Waktu dulu memang ada orang-orang yang merasa dosa kalau makan sendiri, ya. Merasa madorot. Ya madorot itu bahasanya juga. Maksud saya tidak mungkin Syekh Asobuni menggunakan bahasa itu kecuali memang keadaannya seperti itu gitu. Keadaannya dirasa madorot menurut orang yang makan sendiri gitu. Menurut orang yang makan sendiri. Nah, ikhwatiman rahimakumullah, ya itu ya sedikit berkenaan dengan beberapa keindahan gaya bahasa Al-Quran. Dari sini mulai ada sedikit pencerahan ya. Jadi kenapa ayat ini muncul, kemudian ayat ini kemana arahnya, kemudian kenapa sampai harus mengurusi makan di tempat mana, kemudian harus mengurusi makan mau bersama ataupun sendiri gitu. Kenapa kudu diurus gitu. Nah, itu dikarenakan di antaranya ini kepada sebagian orang yang memang merasa berdosa kalau makannya sendirian gitu. Justru ya oleh Al-Quran tidak mengapa. Bagus makan berjamaah itu bagus ya. Kalau tidak salah bisa dicek saya pernah baca di etika seorang muslim, etika pribadi seorang muslim, kitabnya Allah Yarham Al-Ustaz Aceng Zakaria. Itu kan di sana ada diantaranya etika-etika dan adab, ada etika makan, adab makan gitu. Sampai disebutkan atau ya nanti saya cek kembali ya. Ada hadis yang unik di sana, saya masih ingat karena unik, cukup unik. Jadi ada sahabat yang mengeluhkan kenapa saya kalau makan suka kenyangnya itu susah gitu, susah kenyang gitu. Kata Nabi, coba saja makannya bersama gitu. Karena dengan makan bersama keberkahan lebih dapat gitu. lebih nikmat. Dengan makan bersama wareg, makannya lira mual wareg. Nah, bisa gitunya. Kata hadis Nabi ku gitu. Kalau tidak salah saya masih ingat ya karena hadisnya cukup unik gitu. Jadi keberkahan di antara makan berjamaah itu gitu. Karaos cekap sudah cukup dengan makan seperti ini. Kalau makan sendiri asa nambah deh tapi walau alam ya da asa di asatid oge makan bersama asa rawas nambih deui gitu. Nah, ikhwatiman rahimakumullah, mungkin sampai sini dulu ya yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan. Insyaallah kita akan bertemu lagi dan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Kalau tidak salah langsung ke al-ahkam asy-syar'iyyah ya. Mungkin sampai sini dulu. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.